Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur. Saya akan menjelaskan tugas 1 tentang bunga tunggal. Dimana nomor 1 ini penjelasannya, pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan kedua. Dikenakan bunga 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel dengan harga 90.000. Jadi yang kita dapatkan, yang diketahui, jika harga ponselnya sekitar 10 juta atau kita sebut aja harganya, yaitu diskonnya 20%. Berarti kalau kita bagi, karena 10 juta dibagi 0,2 atau 2/100 jadinya 2 juta. Jadinya dikurang dulu, jadinya ada 88 juta diskonnya atau harga diskonnya. Sudah itu, jika kita gunakan bunga 6% dan muka minimal 10%, harganya akan berkurang lagi. Jadi nomor 1, Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan menganggur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah Rp1.000. Jadi kita cari dulu. Diketahui jika modal yang dibawa Pak Budi yakni 1.500.000 dan anti gores yang dia beli, berarti yang anti goresnya harganya 150.000, casingnya 90.000, dan harga asli ponselnya 10 juta. Tapi gara-gara dibagi, karena dia nganggur, jadinya dibagi sama 10%. Di sini kita mencari harga nomor perdana dan pulsanya, berapa harganya atau berapa rupiah harus dikeluarkan. Jadi caranya kita bagi dulu atau dikurangi dulu, bagi dulu 10 juta dengan 10%. Jadi 10 juta kali 0,1 sama dengan 1 juta, yakni modal ponsel dijadikan muka minimalnya, uang muka minimal jika mau diangsur. Dan itu kita kurangkan dengan modal uang Pak Budi, jadinya 1.500.000 kurang 1 juta sama dengan 500.000. Jadinya kita tambahkan dulu anti gores sama casingnya, 150.000 tambah 90.000, yakni sama dengan 240.000. Baru kita coba kurangkan, karena ini udah dapat yakni 500.000 dan ini udah dapat 240.000. Tinggal kita dapatkan hasilnya untuk mencari berapa modal untuk nomor perdana dan pulsanya secara maksimal, yakni dikurangkan duanya, sisa dari uang Mbak Budi sama harga dari anti gores dan casingnya sama dengan 500.000 kurang 240.000 sama dengan 260.000. Berarti jawabannya C. Nomor 2, jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah Rp1.000. Kita dapatkan jika dia membayar angsurannya 20 kali. Jadi kita mengetahui jika harga muka minimalnya 1 juta yang sebelumnya kita sudah ketahui, dan berapa kali dia bayar, 20 kali, dan berapa harga bunganya yang harus dia akan dapatkan setiap bulan, yakni 6%, dan harga asli dan modal HP diskonnya 8 juta.
yang kita harus cari yakni angsuran yang harus dia bayar. Berarti caranya yakni kita kurangkan dulu 8 juta kurang 2 juta. Karena 2 juta nih kita dapatkan dari harga diskon hak ponselnya. Dikurangkan ininya 7 juta. Kurangkan dengan 1 juta karena kita ngambil ininya bukan ininya ya. Bukan yang ininya, salah. Kita ambil dari sininya. Jadi tinggal 8 juta kurang 1 juta sama dengan 7 juta. Harga HP-nya sekarang. Yaitu karena rumusnya ini kita harus bagikan dulu. Jadinya 7 juta dikali 6 per 100 kali 20 per 12 karena dia per tahun, per bulan. Makanya kita pakai 12 biar per tahun ya. Jadinya kita kurang bagi dulu. Ini tinggal 2, ini 5, ini 1. Ini ya. 7 juta bagi 10. Kita mendapatkan 700.000. Sudah itu, kita coba lihat ini. Dimana kita harus perkalikan dulu. Kita kalau ingin mencari angsuran yang harus dibayar, kita harus tambahkan dulu dari ininya 700.000-nya dengan 7 juta. Jadinya 7 juta dan kita bagi dengan 20 karena dia 20 kali pembayarannya. Jadinya 7 juta tambah 700.000 bagi 20. Jadinya 770.000 bagi 20, nolnya kita hilangkan. 770-nya dibagi 2, jadinya 385.000 rupiah. Jawabannya B. Nomor 3. Bu Atik ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan 400.000. Kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunganya. Bu Atik perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Yang kita dapatkan yang dia angsur setiap bulan yakni 400.000. Kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Berarti ini bisa jadi akhirnya kurang dari 400.000. Berarti kita cari tahu dulu berapa kali dia bayar Bu Atiknya. Caranya diketahui. Yang tadi kita dapatkan tadi 1 juta dan 6% per bulan dan harga diskon HP-nya 8 juta karena sudah dibagi dengan 2 juta karena ya 20%. Memberi diskon 20%. Ininya kita kurangi lagi. 8 juta kurang 1 juta sama dengan 7 juta. Menggunakan yang muka minimal, uang muka minimal karena dia Bu Atik mengangsurnya. Jadi kita mendapatkan 7 juta, dan itu tambahkan lagi dengan 700.000 yang sebelumnya, yang tadi. 700.000 tambah 7 juta tambah 700.000. Jadinya 7 juta 700.000. Yaitu kita bagikan dulu kalau ingin mencari berapa kali dia membayarnya. Jadinya 7 juta kali 700.000 bagi 400.000, kita hilangkan nolnya 5, tinggal 77 bagi 4. Kita dapatkan hasilnya yakni 19/25. Berarti dia udah bayar 19 kali atau 19,25, yakni 19 kali pembayaran yang dia Bu Atik bayar. Tapi karena Bu Atik membayar sekali lagi karena masih ada yang kurang, dia akan kurang dari 400.000. Jadi caranya 400.000 dikali 19 yang kita dapatkan tadi. Berapa kali dia bayar? Ya 7.600.000. Itu kita kurangin dulu. 7.700.000 kurang 7.600.000, yakni 100.000. Berarti dia bayar sekali lagi yakni 100.000. Berarti kalau kita jumlahkan berapa kali dia bayar, yakni 19 tambah 1, yakni 20 kali pembayaran yang Bu Buti bayar untuk membeli ponsel X. Jawabannya D. Nomor 4. Untuk meningkatkan penjualan, tokoh menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka, dengan angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berturut-turut 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000, dan seterusnya hingga 0 rupiah.
Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi diketahui barisan angsurannya secara barisan karena kita menggunakan aritmatika, rumus aritmatika, karena dia berkurang atau kayak bertambah ya, 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000 sampai seterusnya, sampai 0 rupiah. Kita harus mencari berapa kemahalan jika dia tidak menggunakan menawarkan ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka. Jadi kita dapatkan A-nya 1.400.000, B-nya 1.300.000. B-nya kita kurangkan dulu dengan U2 dan U1. Ya, 1.300.000 kurang 1.400.000 sama dengan minus 100.000. Yang UN-nya kita ketahui jika yang akhirnya adalah 0. Jawab cara mendapatkan jawaban kemahalan berapa mahal tanpa menggunakan angsuran modal muka minimal, uang muka minimal. Jadinya kita gunakan rumus aritmatika. Yakni UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dalam kurung kali B. UN-nya 0 sama dengan 1.400.000 tambah dalam kurung N kurang 1 karena N-nya tidak ketahui, yaitu dikali min 100.000. Yaitu kita putar balikan. Kita ambil N kurang 1 dalam kurung kali dalam kurung min 100.000, kita pindahkan ke sebelah. Jadinya 100.000 dalam kurung N kurang 1 dalam kurung sama dengan 1.400.000. Yaitu kita pindahkan lagi 100.000-nya. Jadinya N kurang 1 sama dengan 1.400.000. Dan bagi 100.000. Kita hilangkan nolnya. Jadinya N kurang 1 sama dengan 14. Karena ini min 1, kita pindahkan. N sama dengan 14 tambah 1. Jadinya N-nya 15 kali. Jadi untuk melihatnya SN kita cari dulu berapa harga resminya. Kita kurangkan dengan harga jika dia menggunakan uang muka minimal. Kita cari harga yang dikurang kalau dia dikurang dengan uang muka minimal. Jadi SN sama dengan kita menggunakan rumus aritmatika lagi yang gunakan untuk cari berapa banyak uangnya kalau digabung. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Kita dapatkan jika N-nya 15, maka S-nya 15 sama dengan N diganti dengan 15. 15 per 2 dalam kurung A-nya 1.400.000. Ditambah 0 karena UN-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan, kita bagi dulu 2 dan 14 jadinya 700.000. Ditambah 0 masih 700.000. Kita kalikan dengan 15. Jadinya 10 juta S15 sama dengan 10.500.000 atau kita ganti sebagai DA atau harga tanpa angsuran, tanpa uang muka minimal. Jadi harga aslinya atau kemahalan uang jika tanpa menggunakan uang minimal yakni D. Uang tanpa muka minimal dikurang uang dengan muka minimal. Jadinya uang asli, harga aslinya. Jadinya 10.500.000 dikurang 10 juta. Jadinya 500.000. Berarti harga sangat mahal di atas 500.000. Jawabannya E. Terima kasih atas melihat dan menonton video ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak tutur kata yang emang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.